God of War Ares menyerahkan Qin Yichen token untuk memerintahkan 3 pasukan di tempat, dan kemudian dia menggeram pelan. Suara itu berdering di seluruh aula perang. Kali ini melawan naga hitam. Lihat kuil Ordo. Jika kamu melihat dewa perang, kamu tidak boleh melanggarnya. Tanggung jawab berat yang tiba-tiba dilemparkan ke pundaknya membuat Qin Yichen agak tidak siap. Ini penuh perhitungan. Waktu dia memasuki kuil hanya setengah bulan. Kebanyakan dari mereka berpura-pura terluka dan sembuh dari penyakit di kuil. Jika disimpulkan dari akal sehat, dia pasti tidak memiliki kemungkinan untuk menguasai hak-hak ini. Tapi sekarang, dalam beberapa pertunjukan yang direncanakan dengan cermat oleh Qin Yichen, dia telah mendapatkan kepercayaan dari Dewa Perang Ares. Masuk akal untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari Ares, God of War. Ingin mengendalikan kuil, kualifikasi Qin Yichen tidak cukup, tetapi dengan perintah kuil yang disampaikan oleh Dewa Perang Ares, siapa yang tidak berani mengikuti? Awalnya, Qin Yichen ingin mengetuk samping untuk mendapatkan benda ini. Tetapi sekarang tampaknya itu sama sekali tidak perlu. Saat dia menempatkan rencana dan konspirasi di depan Ares, Dewa Perang lagi dan lagi. Ares, sang Dewa Perang, sudah mulai melakukan perubahan. Mengetahui bagaimana membantu diri sendiri mendapatkan kekuatan sudah cukup untuk melihat kemajuan Ares, Dewa Perang. Belajar cukup cepat, tapi sayangnya, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu tidak akan bisa mengejar akumulasi pengalamanku. Qin Yichen menerima perintah kuil dan melaporkan kembali. Saya punya satu orang untuk merekomendasikan. Rekan saya Ezio. Dia luar biasa. Hanya untuk bekerja sama dengan beberapa rencana saya. Dan saya juga meminta Lord of War untuk memberinya beberapa identitas. Ares Dewa Perang mengangguk. Aku akan mengatur ini nanti. Jika Qin Yichen ingin melakukan yang terbaik, Ares Dewa Perang pasti tidak akan ragu. Tetapi untuk Ezio, dia masih perlu waktu untuk memeriksanya. Setidaknya beberapa pemahaman tentang kekuatan diperlukan. Setelah semuanya beres, Qin Yichen kembali ke kediamannya. Hanya saja kali ini, dia bukan lagi dia beberapa hari yang lalu. Berikan gelombang. Kemari, kirim semua informasi klan naga hitam. Aku ingin melihat lebih dekat, apa rencana klan naga hitam. Bahkan, dalam perjalanan Qin Yichen kembali ke kediamannya, Ezio diam-diam menyerahkan semua informasi kepadanya. Saya harus mengatakan bahwa keterampilan Ezio terlalu cocok untuk mendeteksi kecerdasan. Pada saat dia mendapatkan kepercayaan dari Ares, Dewa Perang, dia telah membentuk pasukan bawah tanah untuk menyelidiki intelijen. Berita yang ditanyakan Ezio kali ini sedikit lebih spesifik daripada berita tentang kuil. Jika Anda memberinya lebih banyak waktu, mungkin bagaimana Anda bisa memulihkan kemakmuran persaudaraan. Pikiran yang mengganggu ini menghilang dalam sekejap. Qin Yichen melihat informasi yang ditanyakan dari kuil, sedikit mengernyit. Gilgamesh seharusnya mencoba membuktikan bahwa dia lebih baik dariku, sungguh naif. Ada 300.000 naga hitam elit? Ada beberapa, tapi ini bukan kunci untuk menentukan medan perang. Suku naga hitam memiliki total 10 jenderal yang ganas. Jika Gilgamesh ditambahkan, seharusnya tidak sulit untuk berurusan dengan kuil 12 Cavaliers. Dan kemudian Raja Naga Hitam dapat mengalahkan Ares, Dewa Perang. Mengendalikan pasukan untuk menekan kerajaan, tetapi tidak melihat Raja Arthur. Tampaknya Gilgamesh masih ingin membalas budi. Mungkin setelah mengetahui pikiran Gilgamesh, Qin Yichen dengan hati-hati membaca informasi Raja Naga Hitam dan yang lainnya. Dan kemudian berdiri, merasa tidak berdaya. Hal-hal tidak begitu mudah kali ini. Gilgamesh kemungkinan besar ingin membunuh Ares, Dewa Perang, dan membuka kutukan padanya. Setelah pertempuran ini, dengan temperamen arogan Gilgamesh, dia pasti akan mencoba untuk bersaing dengan dirinya sendiri. Ini akan sangat merepotkan. Gilgamesh sudah menguasai beberapa hukum Dao besar, tapi dia baru mempelajarinya sedikit. Aku masih tidak bisa memahami Swan by Madblade, jadi aku tidak bisa mengambil risiko. Dengan cara ini, Gilgamesh tidak bisa diberi kesempatan untuk bertarung sendirian. Dalam pertarungan ini, aku harus menang, dan aku harus menemukan cara untuk mematahkan kutukan itu. Selama kutukan itu rusak, aku bisa pergi dengan percaya diri. Dengan keputusan di hatinya, Qin Yichen memerintahkan Ezio. Setelah kuil 12 penunggang kembali hari ini, segera biarkan mereka datang kepadaku untuk membahas bagaimana menghadapi klan naga hitam. Setelah menyiapkan barang-barang kuil, Qin Yichen mengambil pesanan kuil dan berkeliaran di aula pertempuran untuk sementara waktu. Baginya, mematahkan kutukan adalah kunci untuk memecahkan permainan. Kalau tidak, kutukan itu akan terjadi setengah tahun kemudian, dan dia akan terikat kuat di aula pertempuran, dan dia tidak akan bebas pada akhirnya. Berkeliaran sepanjang jalan, saya melihat aula besar perang. Akhirnya, Qin Yichen datang ke halaman biasa di luar. Melihat ke bawah pada token yang diberikan oleh Ares sebelumnya, itu berwarna merah darah. Kamu tidak bisa memasuki tempat yang berubah menjadi merah. Ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya oleh Dewa Perang Ares. Dengan kata lain, ini adalah kartu truf Ares, Dewa Perang. Yah, aku telah menerima banyak berita hari ini,
jadi jangan masuk dengan gegabah, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Melihat halaman yang tenang dan damai, Qin Yichen berbalik dan pergi. Tapi begitu dia berbalik, wajah Qin Yichen tiba-tiba berubah. Dia sudah berbalik sekarang, tetapi apa yang muncul di hadapannya adalah halaman kecil yang tenang. Aku tidak berbalik. Ini. Mata Qin Yichen redup, dan dia menoleh ke belakang. Tetapi masih ada halaman kecil di belakangnya. Dinding halaman terhubung bersama, melingkupinya. Tidak peduli bagaimana Anda pergi, itu adalah pintu halaman kecil. Sepertinya masih ada beberapa metode yang aku tidak tahu. Tapi tidak apa-apa, aku tidak perlu khawatir tentang keamanan kuil untuk saat ini. Setelah mengucapkan dua kalimat ini pada dirinya sendiri, Qin Yichen menggantungkan tatanan kuil di pinggangnya. Satu langkah ke depan. Karena itu undanganmu, lebih baik aku bersikap hormat. Saat ini, tampaknya orang ini tidak memiliki kebencian terhadapnya. Jika tidak, dia akan mengambil tindakan sejak lama. Tetapi orang ini tidak muncul ketika melihat kuil Ordo. Jelas tidak sepenuhnya mempercayai dirinya sendiri. Mungkin itu menguji kemampuanku, atau mencoba membuatku mundur. Dengan menebak-nebak, Qin Yichen dengan santai menemukan pintu dan mendorong masuk. Aku melihat angin sepoi-sepoi bertiup dalam kesunyian. Melihat sekeliling, Qin Yichen berjalan perlahan. Namun pemandangan di hadapannya masih sama seperti sebelumnya, dengan 4 pintu dan 4 pilihan yang terlihat sama persis. Mirip dengan ilusi, Qin Yichen tidak mencoba lagi kali ini, tetapi berdiri diam dan merasakan perubahan di sekelilingnya. Menjangkau tangannya, Qin Yichen melambaikan tangannya secara teratur, mengeluarkan aura samar. Aura menghilang dari persepsiku, itu seharusnya bukan persepsi yang membingungkan. Lalu ada Daofa yang mirip dengan ilusi, aku masih berdiri di luar pintu. Qin Yichen menghela nafas lega perlahan. Tepat ketika Qin Yichen hendak pergi, tiba-tiba, sebuah suara datang. Kembalilah, nak, bahkan jika Dewa Perang Ares menganggapnya serius, kamu tidak pantas berkeliaran di depan pintuku. Jika ada waktu lain, saya tidak diterima. Jangan berpikir bahwa hal-hal yang diberikan God of War Ares bisa menyelamatkan hidupmu. Qin Yichen mengabaikannya sama sekali, hanya memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Aku akan tahu sebentar lagi, kau ini apa?